Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Zarutinisa, mahasiswa semester 6 PAI Nodrek. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pengertian Guru, Tugas, dan juga Peran Guru. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas etika profesi keguruan. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian guru. Pengertian guru secara umum didefinisikan secara fungsional, artinya merujuk pada tugas dan fungsinya, yaitu sebagai pengajar, pendidik, pelatih, dan fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu, secara harfiah guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Sebagai seorang pengajar, guru adalah orang yang memiliki kecakapan pada bidang tertentu, menguasai secara teoretik bidang tersebut agar dapat mengajarkan ilmu kepada peserta didik dengan penuh keyakinan. Yang kedua yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen Pasal 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah di muka bumi sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Sedangkan dalam pandangan Islam, seorang guru bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus pendidik. Oleh karena itu, seorang guru bukan hanya karena ia telah memiliki kualifikasi keilmuan akademis saja, tetapi lebih penting lagi, ia harus terpuji akhlaknya. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula, ia membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran Islam. Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi. Sebagai pendidik, guru menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah transfer of value. Nah, disinilah letak transfer of value, yaitu mendidik peserta didik agar bersikap dengan baik, berakhlak, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua yaitu sebagai pengajar. Sebagai pengajar lebih dikenal dengan istilah transfer of knowledge, yaitu mengajarkan kemampuan kepada peserta didik. Yang ketiga sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuannya secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menentukan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat adalah sebagai pengarah. Fungsi atau peran guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai pengarah pembelajaran. Artinya, setiap guru harus mahir mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai keberhasilan belajar atau prestasi akademik yang ditentukan dalam tujuan kegiatan proses belajar mengajar. Yang kelima sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Dalam melakukan pelatihan, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, materi standar, juga perbedaan individual serta lingkungannya. Yang keenam yaitu sebagai penilai. Dalam hal penilaian mencakup penilaian peserta didik maupun penilaian terhadap program pembelajaran secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengevaluasi. Yang kedua yaitu tentang tugas guru.
Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas sebagai mendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Yang kedua, menurut Mulyasa, guru dalam mendidik murid bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman. Yang kedua, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Pancasila. Yang ketiga, sebagai perantara atau fasilitator dalam belajar. Yang keempat, guru adalah pembimbing. Yang kelima, guru adalah penghubung antara sekolah dan masyarakat. Yang keenam, guru sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal. Yang ketujuh, guru sebagai manajer dan administrator. Yang ketiga yaitu menurut Jamara, guru berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi anak-anak setiap hari sehingga gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar. Maka dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, guru sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing atau guidance worker. Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecahan masalah, membentuk keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem. Yang ketiga yaitu peran guru. Menurut Hussein, ada 9 peran guru. Yang pertama yaitu mendidik, mengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, inovator, dan penilai. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai pendidik. Tugas pokoknya yaitu mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti. Yang kedua sebagai pengajar. Tugas pokoknya yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, merancang pembelajaran, dan juga melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga yaitu fasilitator. Tugasnya yaitu memotivasi siswa-siswi, membantu siswa-siswi, serta membimbing siswa-siswi dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Yang keempat yaitu sebagai pembimbing, memberikan petunjuk dan bimbingan tentang gaya belajar kepada siswa-siswi, mencari kekuatan dan kelemahan siswa-siswi, dan yang terakhir memberikan latihan. Yang kelima sebagai pelayan. Tugasnya yaitu memberikan pelayanan pembelajaran yang nyaman dan aman sesuai dengan perbedaan individual siswa-siswi, serta menyediakan fasilitas pembelajaran dari sekolah seperti ruang belajar, meja, kursi, papan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu sebagai perancang, menyusun program pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nomor 7 sebagai pengelola. Tugasnya yaitu melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan presensi kelas, dan memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Yang kedelapan sebagai inovator. Tugasnya yaitu menemukan strategi dan metode pengajar yang efektif. Yang kesembilan yaitu sebagai penilai. Tugasnya yaitu menyusun tes dan instrumen penilaian lain, melaksanakan penilaian secara objektif, mengadakan pembelajaran dan remedial. Yang kedua yaitu peran guru menurut Mulyasa. Ada beberapa peran guru menurut Mulyasa. Yang pertama yaitu guru sebagai model dan teladan atau uswatun hasanah. Kita sering mendengar bahwa guru itu digugulan ditiru. Nah, tentu saja pribadi seorang guru selalu mendapat sorotan peserta didik dan orang sekitarnya. Menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sikap dasar, bicara atau gaya bicaranya, kebiasaannya, sikapnya, pakaiannya, hubungan sesama manusianya, proses berpikir atau gaya hidupnya. Yang kedua yaitu sebagai pembangkit pandangan. Yang ketiga sebagai pembawa cerita. Yang keempat sebagai aktor. Yang kelima sebagai emansipator. Sebagai emansipator, guru hendaknya tidak membeda-bedakan latar belakang siswa, jenis kelamin, sosial budaya, atau
latar belakang siswanya, sehingga ketika melakukan proses belajar mengajar, guru tidak pilih kasih. Yang keenam yaitu sebagai konservator. Maksudnya, guru harus menjaga tradisi kekayaan kebudayaan masa lampau dan mentransfer kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu tahap yang memungkinkan peserta didik dapat mengetahui kemajuan belajarnya. Dengan memperhatikan dan melaksanakan peran dan fungsi guru secara simultan, maka peserta didik akan lebih terkondisi untuk siap menggapai masa depannya yang cemerlang. Sebab guru adalah barisan terdepan dalam membentuk karakter calon pemimpin masa depan. Dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yakni antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang terintegrasi, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Misalnya, seorang guru hanya dapat mendidik tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, maka ia tidak dapat dikatakan guru yang paripurna. Guru memiliki peran sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, inovator, dan penilai. Sebagai pendidik, bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa dan membina budi pekerti. Sebagai pengajar, guru bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Sebagai fasilitator, guru bertugas untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai pembimbing, memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap siswa. Sebagai pelayan, guru bertugas memberikan pelayanan pembelajaran yang aman dan nyaman. Sebagai perancang, guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sebagai pengelola, guru bertugas melaksanakan administrasi kelas. Sebagai inovator, guru bertugas menemukan strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Dan sebagai penilai, guru bertugas melaksanakan penilaian terhadap siswa secara objektif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.